Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak bapak, jumpa lagi bersama saya dalam belajar online atau daring, ya, di mana pemerintah belum membolehkan kita masuk seperti biasa sekolah, kita tetap muka langsung. Maka dari itu, agar tidak tertinggal mata pelajaran, Bapak akan memberikan materi berupa video, karena di dalam video tersebut terdapat materi-materi lanjutan yang sudah kita bahas. Nah, mohon disimak video sampai habis. Apabila ditanyakan silakan tanya sama Bapak. Oke, anak-anak, berikut videonya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai proxy. Yang pertama ada pengertian dari proxy. Proxy adalah suatu sistem yang memungkinkan kita untuk bisa mengakses jaringan internet menggunakan IP yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat. Proxy ini sebenarnya sangat mirip dengan VPN karena mampu untuk mengubah atau menyembunyikan alamat IP klien, di mana letak perbedaan dari proxy dan VPN ini adalah dari segi sistem keamanannya, dari sisi si penggunanya, di mana proxy dapat mencatat traffic dan mengetahui alamat asli si pengguna, sedangkan untuk VPN hal tersebut tidak akan dapat dilihat oleh pemilik VPN atau proxy tersebut. Jadi, dari segi keamanan, proxy akan lebih rendah ketimbang VPN, di mana jika kalian menggunakan proxy server, si pemilik atau si pembuat dari proxy tersebut akan dapat melihat traffic, jelajah atau histori penjelajahan Anda di internet, menjelajah situs apa saja, dan dia dapat melihat atau memantau alamat IP asli dari komputer kalian. Sementara untuk VPN, baik pemiliknya itu tidak akan dapat melihat traffic atau histori kalian mengunjungi situs apapun yang kalian cari. Selain itu, proxy juga termasuk ke dalam sebuah firewall. Seperti yang kita tahu, proxy ini termasuk ke dalam application level gateway, di mana proxy dapat mengatur lajur data sesuai dengan aturan yang dibuat oleh si pemiliknya. Sedangkan ke VPN itu tidak dapat untuk mengatur sebuah lajur data. Selanjutnya ada tujuan kita menggunakan sebuah proxy. Di sini ada dua tujuan kita menggunakan sebuah proxy. Yang pertama, beberapa pengguna tidak ingin identitasnya diketahui lokasi dari alamat IP yang digunakan, maka mereka menyembunyikannya dengan menggunakan proxy. Nah, ini biasanya ketika kalian ingin berselancar di internet dan kalian itu tidak ingin dideteksi oleh situs website maupun hal lainnya, kalian bisa menggunakan sebuah proxy. Yang kedua, nah, terkadang beberapa negara itu melakukan pembatasan akses pada suatu website tertentu. Proxy dapat digunakan untuk menyiasatinya sehingga bisa mengakses website yang diblokir. Nah, jadi di sini yang saya bilang VPN dan proxy ini hampir sama atau 11-12 adalah di mana sama-sama dari proxy dan VPN itu dapat untuk membuka suatu hal yang diblokir. Selanjutnya ada fungsi dari proxy. Di sini saya memberikan 3 fungsi dari proxy. Yang pertama ada meningkatkan keamanan pengguna. Yang kedua ada memantau traffic. Yang ketiga ada mengakses jaringan atau website yang diblokir. Oke, kita akan membahas untuk fungsi yang pertama, yaitu adalah meningkatkan keamanan pengguna. Nah, di sini yang dimaksud dalam meningkatkan keamanan pengguna adalah dari sisi saat si pengguna proxy itu berselancar di internet, di mana si pengguna tidak akan mampu dideteksi pada saat mereka melakukan atau berselancar di internet. Jadi mereka akan merasa aman mengakses situs-situs yang ada di internet. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini adalah pemantauan traffic, di mana fungsi pemantauan traffic ini lebih berguna
ke sisi si pemilik proksinya, di mana si pemilik proksi dapat melihat apa saja yang digunakan oleh pengguna proksi tersebut, apa saja yang diakses oleh pengguna proksi tersebut. Di sini biasanya fungsi dari pemantauan trafik ini digunakan oleh perusahaan atau sekolah yang dapat memantau karyawannya mengakses situs apa, seperti itu. Yang ketiga itu ada mengakses jaringan atau website yang diblokir. Sama seperti tadi, di mana fungsi yang memang paling sering digunakan oleh proxy itu adalah untuk mengakses jaringan atau website yang diblokir. Tapi proxy juga dapat untuk memblokir sebuah website. Nah, jika kalian terkoneksi ke dalam proxy tersebut, seandainya di dalam proxy itu ada aturan untuk tidak bisa membuka Facebook, maka kalian tidak akan bisa membuka Facebook setelah kalian masuk ke dalam aturan atau masuk ke dalam jaringan proxy tersebut. Nah, disinilah yang saya bilang, dimana proxy itu adalah bagian dari firewall, dimana firewall itu bisa mengatur laju data atau traffic antara IP lokal dengan IP publik atau internet. Kita lanjut ke jenis-jenis proxy. Jenis-jenis proxy ini ada 4. Yang pertama ada transparent proxy, di mana jenis ini memberikan informasi ke website bahwa koneksi menggunakan proxy server dan tetap akan meneruskan informasi IP Anda. Nah, biasanya transparent proxy ini digunakan dari publik untuk mengakses ke lokal. Jadi biasanya digunakan untuk mengakses website tertentu yang ada pada jaringan lokal. Nah, di sini maksud dari transparent proxy ini adalah di mana dia tidak akan menyembunyikan IP dari klien, namun akan diteruskan secara bersamaan dengan IP dari proxy-nya. Yang kedua ada anonymous proxy, di mana jenis ini akan mengidentifikasi dirinya sebagai proxy, tapi tidak mengirimkan atau meneruskan alamat IP asli yang Anda gunakan. Nah, jadi anonymous proxy ini menggunakan proxy sebagai alamat yang dikenal di internet. Jadi kalau kita ingin mengakses internet itu kan pasti harus ada alamat yang dikenalnya, seperti itu. Jadi di sini anonymous proxy dia menggunakan proxy-nya langsung. Yang ketiga ada distorting proxy, mana jenis proxy ini akan memberikan alamat IP yang berbeda dari yang Anda gunakan, tapi tetap mengidentifikasi dirinya sebagai proxy server. Nah, sama seperti tadi, di sini perbedaannya di distorting proxy ini, alamat IP dari klien itu sudah diganti sesuai dengan apa yang diberikan oleh si proxy server. Jadi sistem keamanan dari distorting proxy ini akan lebih aman ketimbang anonymous proxy dengan transparent proxy. Yang keempat ada high anonymity proxy, di mana jenis yang terakhir ini adalah jenis proxy yang menyembunyikan identitas proxy server dan alamat IP yang digunakan oleh pengguna. Website hanya akan melihat alamat IP acak yang menghubungkan, bukan alamat IP milik sendiri. Nah, di sini biasanya proxy akan mengirimkan alamat IP acak yang nantinya akan dideteksi adalah alamat IP acak tersebut. Tidak akan dideteksi lagi alamat dari IP proxy. Kita lanjut ke cara kerja proxy. Nah, di sini cara kerja proxy itu sebenarnya simple, di mana kita bisa lihat di sini ada sebuah klien yang memiliki sebuah IP identifikasinya itu adalah 192.168.1.1, di mana jika IP ini ingin mengakses ke internet dan melalui proxy server, IP itu dapat berubah menjadi 10.10.20.1. Itu tergantung dengan aturan yang diberikan oleh proxy server tersebut. Nah, tadi kita sudah melihat kan jenis-jenis dari proxy server. Nah, itu juga tergantung dari jenis yang digunakan di proxy server tersebut. Nah, di mana biasanya proxy server itu dapat digabungkan dengan beberapa alat networking seperti router, MikroTik, atau alat lainnya seperti Cisco. Itu dapat digabungkan dengan proxy server. Nah, proxy server itu adalah sebuah server. Jadi, sebuah server yang sudah terinstall, biasanya proxy server
itu menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Nah, jika kalian penasaran untuk melakukan settingan proxy server, kalian bisa untuk mencari atau mencoba melakukan settingan Squid. Nah, pada Linux ya tentunya, dimana settingan Squid ini bisa kalian coba di Ubuntu maupun Debian maupun distro Linux lainnya. Nah, sekian pembahasan mengenai proxy server. Mungkin pembahasan kali ini akan sangat singkat, namun semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sedikit informasi untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi web proxy ya di MikroTik. Mengapa saya tidak melakukan konfigurasi Squid di Linux? Itu karena seharusnya konfigurasi Squid itu sudah dapat di kelas 11. Jadi di sini saya akan fokuskan untuk AIJ sendiri itu melakukan settingan MikroTik. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan settingan web proxy pada MikroTik, yang tentunya akan sedikit beda dengan bayangan kalian mengenai sebuah proxy, tapi itu pasti ada sangkut pautnya karena web proxy itu sangat berkaitan erat dengan firewall. Oke, setelah kalian selesai melihat videonya, apabila ada pertanyaan, silakan tanya Bapak langsung. Bisa melalui WA ataupun Google Classroom. Nah, video ini akan Bapak upload di Sikupas ataupun Classroom. Lebih respon lagi terhadap materi-materi yang diberikan oleh guru-guru lain. Tanggapannya kami sangat respon kepada kalian juga, dan terima kasih sudah mengumpulkan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Nah, bagi yang belum, silahkan dikumpul, masih ada waktu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tadi saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.